bersama aku Devi Tariana di BMN Podcast. Dan tentunya kali ini aku kedatangan tamu spesial lagi yang sudah kesini 2 kali ya. Lagi dan lagi ya. Lagi dan lagi, gak bosan ketemu wajah dia ya. Jangan bosan-bosan lah. Yang 11-12 sama ini ya, apa namanya, Rizky Nazar. Siapa itu? Siapa itu? Kok gak tahu sih? Rizky Nazar. Oh mungkin Rizky Nazar kenal aku ya, tapi kakak aku. Oh, aku gak tahu kemarin ya. baru ngirim makanan gitu. Enggak, Rizky Nazar tuh artis gitu loh. Kok bisa gak tahu sih? Mungkin Rizky Nazarnya tahu ke aku tapi akunya enggak. Oke, yuk kenalin. Mungkin banyak yang udah lupa penonton sama kamu. Gak kira lupa tapi kayaknya Dev. Soalnya namaku nih mudah diingat. Namaku Wasil. Wasil ya. Ya Wasil gitu aja. Nama panjangnya? Wasil. Serius? Oke, namaku Muhammad Wasil. Sapaan akrabnya Wasil aja kayak gitu. Oke. Nah, Wasil, kita di sini kembali lagi menemani. Kenapa ya? Bahasa siaran tuh selalu ikut ya? Ya, soalnya pembiasaan ya. Oh iya, kebiasaan. Orang biasa karena terbiasa. Gimana sih? Kebalik ya. Oke guys, pokoknya itu kita di sini mau menemani kalian semua. Kita di sini mau yang part 2 ya, part 2 sama Wasil. Mau ngapain nih? Mau bahas dong. Kita di sini ada topik yang menarik karena kita akan bahas public speaking. Okay. Nah, ini cocok banget buat kamu yang mau pintar bicara di depan umum, terus yang mau tahu banyak banget tentang public speaking, mau pokoknya pintar bicara gitu. Soalnya Wasil, tapi sebelum kita lanjut, tunggu dulu. Jangan lupa untuk di like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa untuk di share. Oke, kita lanjut. Nah, gini Wasil, soalnya public speaking itu kan kayaknya sekarang udah jadi ilmu yang harus dipunyai semua orang. Ilmu wajib bisa dikatakan ilmu wajib setiap orang. Kayaknya semua pekerjaan nih pasti membutuhkan public speaking juga ya. Bener banget, komunikasi sangat diperlukan dimanapun kita berada. Nah, bener banget. Kayak segalanya, komunikasi bukan segalanya, tapi segalanya semua membutuhkan komunikasi. Anak komunikasi banget. Loh, anak komunikasi? Iya. Aku enggak. Kan anak komunikasi maksudnya bukan harus akademik gitu Wasil. Bener banget. Tapi pro lah di bidangnya. Kamu kan pro banget tuh. Pro kontra. Oke Wasil, aku di sini mau tanya-tanya tentang public speaking ke kamu gitu. Tanya apa nih? Ntar aku nanya balik. Oh gitu. Iya. Berasa ini ya Wak, berasa takut. Gini Pak, apa namanya Wasil? Kamu tuh udah terjun di dunia public speaking, asik. Menjadi public speaker itu udah berapa tahun? Bisa dikatakan seperti yang podcast pertama kemarin, saya terjun di dunia public speaking semenjak SMA kelas 2. Awalnya jadi MC langsung gitu? Awalnya dimulai dari sambutan. Oh, sambutan. Nah, buat kalian yang public speaking di sana awal. Bener, buat kalian yang masih bingung siapa itu Wasil ya, background dia sih kok sampai jadi public speaker terkenal di Bondowoso gitu ya. Makanya tonton part yang pertama. Jangan lupa. Linknya di sini. Di mana di sini? Jangan lupa untuk ditonton yang part pertama, baru tonton yang part kedua ini bareng aku bener sama banget. Wasil. Biar gak bertanya-tanya. Nah, bener banget Wasil. Ya? Public speaking menurut kamu tuh wajib nggak sih dimiliki oleh setiap orang? Jelas setiap orang tuh setidaknya bisa dikatakan wajib lah Dev memiliki skill dalam berpublic speaking. Soalnya kenapa? Saat ini kita hidup di zaman modern, semuanya apa-apa membutuhkan komunikasi, dan komunikasi yang baik adalah penentu dari kehidupan kita lah, bisa dikatakan seperti itu. Kita berada di mana aja pastinya membutuhkan public speaking atau komunikasi yang baik. Benar-benar. Dan aku juga ini sih belajar banyak juga kan tentang public speaking. Kebanyakan orang yang dilihat tuh selain dari penampilan pertama kali juga dari cara ngomongnya, cara berbicara. Cara berbicaranya juga ya. Gak tahu kenapa ya, kalau orang pinter banget bicaranya gitu lancar atau mungkin masuk nyambung yang dia omongin ya, berfaedah, berkualitas gitu, kita jadi have fun dengerinnya, kita jadi nyaman gitu loh. Bener banget. Dan itu untuk membuat orang jadi have fun, jadi nyaman buat ngedengerin kita yang berbicara, itu merupakan salah satu tantangan untuk seorang speaker. Nah juga. Bener Wasil, tos dulu. Soalnya gini, banyak ya, ini ya serius, banyak dari teman-teman aku tuh yang bilang, apaan sih misalnya kuliah public speaking, kuliah komunikasi, apaan sih belajar public speaking, belajar komunikasi, orang cuma ngomong aja. Gimana?
pendapat kamu tentang orang-orang seperti itu? Iya, memang kita public speaking memang sekedar berbicara, namun berbicaranya kita lebih tertata lagi. Bagaimana caranya kita meyakinkan orang biar orang yang kita ajak ngobrol bisa percaya apa yang kita bicarakan. Tentunya itu membutuhkan teknik berpublic speaking yang baik dan benar. Dan juga selain itu ya Wasil, kalau public speaking bedanya sama komunikasi biasa, lebih public speaking ini kan lebih banyak dilakukan di orang-orang ya, di banyak orang, masyarakat ya, di publik ya, namanya public speaking. Tapi ngomong-ngomong ini Dev, apa itu? Kita dari tadi ngomongin public speaking. Kira-kira yang di sana yang nonton nih tahu nggak public speaking itu apa sih? Oh iya. Nah, apa tuh? Makanya aku tanya ke kamu nih sebagai seorang public speaker. Kalau pengertian public speaking sebenarnya sangat luas sih. Kalau secara umum ya, public speaking tentunya berbicara di depan umum. Itu secara umum, diambil dari bahasanya aja. Public adalah halayak ramai, lebih dari satu orang tentunya. Sedangkan speaking adalah kemampuan untuk berbicara. Dan juga public speaking ini merupakan salah satu skill ya, atau modal lah untuk setiap orang biar mungkin lebih sukses atau mungkin lebih berkualitas ketika ngomong, ketika berbicara. Soalnya aku pernah baca nih, banyak orang pintar akademik lah, tapi dia gak tahu ngomong. Nah, orang itu akan kalah sama orang yang biasa-biasa aja, tapi dia pintar ngomong. Bener banget. Serius, kamu setuju nggak? Setuju banget. Soalnya gini, ketika seseorang pintar di akademiknya, tapi belum tentu dia bisa berpublic speaking yang baik. Namun rata-rata berdasarkan hasil survei, ngomongnya berdasarkan hasil survei nih, orang yang bisa atau pintar berpublic speaking atau seorang speaker itu rata-rata IQ-nya lebih tinggi dari orang yang akademiknya melambung. Soalnya kenapa? Orang yang akademiknya bagus belum tentu bisa berpublic speaking. Tapi kalau orang yang sudah bisa berpublic speaking, otomatis akademiknya ikut ini ya, apa namanya, terangkat. Bener banget. Ikut tertambah, meningkat gitu lah. Bener banget. Nah, bener banget, aku setuju sama Wasil. Kenapa sih ya orang public speaker tuh rata-rata walaupun mungkin akademiknya jelek dulu ya, tapi kelihatannya mereka lebih cerdas daripada orang biasanya. Karena bukan cuma dari omongannya aja sih, Sil, bukan cuma dari komunikasinya aja menurut aku ya, tapi pengalamannya tuh udah banyak. Bener banget. Pengetahuannya udah banyak kan. Apalagi seorang public speaker ya, kamu setuju nggak? Itu nggak boleh asal ngomong. Kita harus ada pengetahuan. Iya, memang harus. Kenapa kok saya ngatakan ketika seorang sudah bisa berpublic speaking dengan baik, akademiknya akan ikut. Soalnya mau tidak mau, apa yang kita bicarakan di halayak umum itu kita harus berdasarkan benar adanya. Jadi otomatis seorang speaker itu akan mencari data-data, otomatis kita akan belajar. Banget. Bener gak? Bener, aku setuju. Tapi gini Sil, apa namanya yang jadi pertanyaan aku gitu ya, banyak juga dari teman-teman mungkin yang apaan sih, aku kan kerjanya bukan di situ, aku kan nanti misalnya gak berhubung ke masyarakat, ngapain aku harus public speaking, ngapain aku harus belajar. Tuh, jawabin omongan kayak gitu. Sebenarnya buat kalian yang ngomongnya kayak gitu ya, sebenarnya itu sangat salah. Soalnya kenapa? Benar-benar salah total. Soalnya public speaking ini bukan hanya dibutuhkan di dunia kerja saja, bener. Tapi di lingkungan keluarga yang namanya komunikasi juga sangat dibutuhkan. Apalagi dalam menjalin keluarga. Cila berasa udah punya keluarga. Antara suami istri aja, ketika komunikasinya sudah gak baik, maka itu akan terjadi kerenggangan dalam keluarga itu. Namun ketika kita memiliki teknik dasar setidaknya lah ya, dasar berpublic speaking yang baik dan benar, maka komunikasi semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan juga aku melihat sekarang ya, kebanyakan karir atau pekerjaan itu juga memandang public speaking itu jadi salah satu skill yang harus dimiliki setiap karyawannya kan. Bener banget, jadi skill utama yang harus dimiliki. Jadi skill utama. Coba deh kita lihat lah di masyarakat sendiri, di pemerintahan atau apa, kebanyakan mereka yang terkenal atau mereka yang juga dikenal dengan cerdas itu mereka yang ngomongnya tuh pintar banget. Bener banget. Public speakingnya tuh bagus banget gitu. Makanya ini kenapa jadi modal utama walaupun pekerjaan kalian gak berhubungan sama masyarakat. Bener. Cuma gini Dev, pertanyaanku cuma satu. Apa sekarang itu? Pekerjaan apa sih yang gak membutuhkan public speaking? Nah bener guys, karena public speaking itu hampir dibutuhkan di semua pekerjaan. Semua pekerjaan, semua bidang membutuhkan public speaking yang baik dan benar.
Nah bener, nah itu tadi tentang public speaking. Kalian udah tahu kan apa itu pengertiannya ya mungkin. Mungkin juga jadi modal utama atau modal buat kalian. Oh ternyata public speaking tuh gitu ya. Ternyata harus ya punya public speaking. Harus banget. Public speaking. Belibet nih Itu ngomong. apa speaking? Enggak public speaking maksudnya. Belibet nih. Aku soalnya di samping public speaker yang terkenal. Jadi kayak skill gitu. Tapi guys, kita masih ada bahasan atau topik tentang tips gimana sih lancar public speaking sama boleh. ahlinya langsung, ditemani sama ahlinya langsung ya. Berasa ahli apa ini? Profesional langsung ini. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di BMN Podcast. Kembali lagi bersama aku Devita dan Aku Wasil. Oke, kita lanjutkan lagi nih guys tentang pembahasan public speaking tadi. Wah, seneng banget aku karena tadi di awal aku dapet banyak banget public speaking materinya ya sama Nawasil. Lanjut nih ya. Lanjut dong, karena intinya belum kita bahas nih Sil. Public speaking tuh bener-bener luas ya. Iya bener. Dari tadi kita ngomong itu belum sampai ke intinya. Belum sampai ke intinya nih. Ibaratkan apa ya? Ibaratkan dari kota Bondowoso ke Surabaya nih belum jalan maksudnya ya. Belum keluar dari kota Bondowoso. Masih stuck di Bondowoso aja. Masih stuck di Bondowoso. Oke, kita lanjut lagi. Sil, aku mau tanya deh. Lanjut. Gimana sih cara punya public speaking kayak kamu tuh? Sebenarnya cara orang berbeda-beda sih Dev untuk memiliki public speaking yang baik dan benar itu tekniknya seperti apa. Kalau aku sih pembiasaannya yang pertama kita sebelum kita punya panggung, maksudnya kita punya panggung sebelum kita ada job, MC atau lain sebagainya. Aku biasanya membiasakan belajar public speaking, belajar lancar bicara dulu. Caranya aku baca berita apa aja yang ada di HP. Sekarang kan mudah, di HP sudah tersedia apa aja yang kita mau. Jadi aku biasanya latihan dengan cara membaca, banyak membaca dan berbicara di depan cermin. Kayak gitu aja sih, simple. Di cermin gitu? Simple. Di cermin berbicara sendiri, apa aja yang ada di pikiran kita udah keluarkan aja. Soalnya gitu. apa aja yang kita bicarakan, yang ada di otak kita keluarkan melalui kata-kata, itu juga mengasah public speaking kita dan juga mengasah kerja otak kita untuk mensinkronisasikan antara mulut dan juga otak. Keren, pantesan ya. Aku tuh penasaran, ini orang-orang kenapa ya kok bisa banyak banget pengalamannya. Atau mungkin orang yang pertama kali terjun di dunia panggung gitu ya. Kayak kata kamu punya panggung sendiri, tapi mereka udah handal, mereka udah kayak berpengalaman banget. Ternyata rahasianya mungkin itu ya. Iya. Sebelum kita punya panggung sendiri, buatlah panggung itu sendiri. Bener banget. Tapi ya bisa dikatakan kalau kata orang rumah sih nggak rank gila. Kayak orang gila. Bahasa kerennya kalau di sini nggak rank gila gitu. Nggak rank gila. Soalnya apa? ngomong sendiri, ngomong di depan kaca. Bener. Tapi itu sangat bagus untuk melatih public speaking, kemampuan kita berpublic speaking. Dan juga aku mau ini deh, penasaran juga. Tips selain ngomong di depan kaca tadi, ada nggak tips yang kamu lakukan mungkin yang sering kamu lakukan gitu? Sebenarnya banyak sih Dev. Cuma yang paling sering aku lakukan ya itu tadi, sering membaca dan juga ngobrol di depan kaca, ngobrol sendiri, dan tentunya juga kita sering melakukan senam mulut ya? Senam mulut. AIUEO gitu ya? AIUEO itu untuk melatih artikulasi kita. Biar gak belibet Bener katanya. banget. Iya. AIUEO juga itu kadang itu sampai ada yang muntah kayak gitu. Ketika kita benar-benar ingin memperdalam public speaking, ketika kita sudah melakukan senam mulut, karena kita tidak terbiasa dengan senam itu. Pengalaman pertama saya di radio sampai muntah. Iya, soalnya benar-benar lidah yang namanya lidah ini melakukan beberapa gerakan yang tidak wajar. Tapi efeknya itu gitu benar-benar bagus. Bagus ya. Terus juga bisa meniruskan ini lah pipi. Bener banget. Boleh nih buat kalian para wanita nih, soalnya bagus banget katanya senam mulut itu ya. Katanya sih gitu. Dan senam mulut itu bukan cuma soal AIUEO aja. Soalnya kalau AIUEO tuh udah bisa semua kan. Cuman harus dibuka lebar-lebar gitu loh. Dibuka lebar-lebar. Dan yang paling sering dilakukan aku ketika mau MC, yang paling sederhana bukan AIUEO, tapi menggetarkan kedua bibir atas sama bibir bawah, kita adukan, digetarkan. Coba aku contohin. Oke. Yang lama dong. Gitu. Iya. Sumpah itu kurang lebih 5 menit. Itu ngaruh ya? Ngaruh banget. Buat apa? Itu buat melancarkan, merileks
merilekskan wajah kita dan juga tentunya buat melenturkan kita untuk berbicara agar tidak terjadi yang namanya belibet. Aku tuh sering banget belibet. Tapi banget. coba deh aku mau latih pakai gitu kan. Itu emang terlihat sepele, tapi coba deh teman-teman di rumah yang ingin belajar public speaking, lakukan hal itu paling lama 1 menit dah. Itu kayaknya kesusahan. Susah ya? Iya, soalnya kalau gak terbiasa kita memang mengalami kesusahan kayak gitu. Nah itu kan tadi tips-tipsnya tuh ya Wasil. Tapi selain dari tips, banyakan dari teman-teman juga yang mungkin aku nih udah latihan Kak, aku udah berbagai cara udah aku lakukan. Tapi kenapa ya kok aku tetap gugup gitu loh ketika aku bicara tuh, kayak apa ya namanya, langsung muncul bener banget panik, langsung pusing grogi gitu ya. Demam panggung bahasanya lah. Demam panggung bahasa kerennya ya. Tapi itu menurutku sih hal yang wajar sih Dev. Jangankan seorang yang baru memulai untuk berpublic speaking atau menjadi seorang speaker. Kita aja kadang nih yang sudah sering jadi seorang speaker masih sering mengalami yang namanya demam panggung. Dan caranya itu gampang banget sih Dev kalau menurutku. Gimana tuh? Kita tinggal mengubah mindset kita. Soalnya itu dari mindset. Kenapa dari mindset? Soalnya orang yang demam panggung itu kebanyakan udah mindsetnya, wah aku nanti kalau kayak gini sudah rasa takut terlebih dahulu yang muncul pada diri kita. Jadi kita harus benar-benar ngerubah mindset kita. Aku bisa melakukannya kayak gitu. Jangan pernah takut salah. Bener banget. Mungkin memang terdengarnya klasik gitu ya. Apaan sih ubah mindset, ubah pikiran? Cuma itu yang paling susah dilakuin loh. Dan aku juga pernah baca juga, wajar kalau kita gugup apalagi kita berpublic speaking di depan umum, karena kan otak kita itu merespon suasana baru nih. Bener. Suasana yang banyak orang yang sebelumnya kita gak pernah merasakan seperti itu, atau sebelumnya kita gak ada pandangan untuk berbicara di depan umum. Makanya otak kita tuh kayak merespon, duh takut, gugup. Nah untuk saya ngasih tips nih Dak, untuk teman-teman di sana ini yang baru mau mulai mencoba public speaking. Kita bisa mulai dari kelas. Mungkin kita presentasi di kelas. Caranya untuk kita bisa menguasai situasi di sana, sebelum kita tampil atau sebelum acara dimulai, kita memposisikan kita di posisi yang akan kita tempatin. Misalkan kayak aku mau MC, pertama kali aku nge-MC pasti aku datangnya lebih awal, benar-benar awal, masih belum ada orang. Jadi saya memposisikan saya duduk atau berdiri di posisi itu tadi dimana yang akan saya tempati ketika nge-MC. Jadi itu salah satu tips untuk menguasai situasi. Itu soalnya kenapa? Situasi yang baru lebih condong membuat kita lebih nervous kayak gitu. Itu kenapa dari public speaking perlu juga gladi bersih ya sebelum kita berpublic speaking gitu ya? Oh benar, sangat diperlukan kayak gitu sih Dev. Terus gini Sil, aku juga sempat dapat curhatan dari teman-teman lah ya, sahabat-sahabat aku juga. Gimana sih rasanya menghadapi rasa takut ngomong gitu? Kalau tadi kan memang lebih ke gugupnya. Kalau sekarang lebih ke takutnya buat ngomong. Ya lagi-lagi mindset. Semuanya berawal dari mindset kita, dari diri kita sendiri, dari kemauan kita. Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau melakukan hal itu dan kita tidak takut untuk salah, maulah bisa dikatakan mau berbuat salah, tapi jangan disengaja kesalahan itu. Nah, karena dari sana kita bisa belajar untuk lebih baik ke depannya. Dan kalau kita terus-terusan merasa takut, kapan lagi kita akan mencoba dan kapan lagi kita akan memperbaikinya. Tuh guys, udah keren banget nih dari Nawasil kesan pesan dan tipsnya ya. Udah banyak banget juga nih tipsnya nih. Cuma yang terakhir mungkin ini sih, ada nggak kayak dari kamu ya saran buat teman-teman nih yang baru terjun ke public speaking yang mau belajar? Apakah harus ke platform gitu? Apakah harus ikut kursus? Menurutku sih enggak sih Dev, enggak perlu. Cuma tergantung dari setiap individu ya. Kalau aku pribadi dulu memulai public speaking, aku mulai secara otodidak, dan karena itu semua apa yang saya katakan tadi berawal dari mindset kita masing-masing dan kemauan kita sendiri sih. Kalau kemauan kita sudah melunjak, pasti kita akan mengikuti apa mau kita, dan kita akan terus-terusan berusaha, latihan. Dan juga ini sebuah kemampuan berbicara di depan publik ini kan bukan cuman bertumpu keberanian aja ya, atau kelihayan, tapi juga kemauan. Bener banget. Niat lah yang utama. Apa-apa memang diawali niat sih Dev. Bener banget. Mungkin terakhir ada kata-kata nggak buat Nawasil ke teman-teman ini yang lagi belajar public speaking?
ada sih kata-kata dari aku. Boleh. Sebenarnya ini saran dari aku. Jangan pernah takut salah, karena ketika kita salah, di sanalah kita akan menemukan kebenaran. Nah, bener banget, setuju banget. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Bener banget. Coba dulu, semua kesempatan kalian harus coba, semua peluang kalian juga harus bisa dan berani ya. Bener banget. Buat terjun ke peluang itu, karena public speaking tuh memang bukan segalanya menurut aku, tapi segalanya tuh butuh public speaking. Dan dimanapun kalian, entah di dunia karir, kerja, pertemanan, public speaking itu akan dibentuk dan akan diperlukan ya. Sangat diperlukan. Sangat diperlukan sekali. Dan banyak dari orang-orang biasa tapi sukses gara-gara skill public speaking. Karena menurut aku nih ya, Wasil, skill public speaking tuh bisa memantik skill-skill lainnya. Bener banget. Kayaknya ketika kita pintar ngomong di depan umum, kita tuh akan punya skill leadership juga. Leadership kepemimpinan kita time juga. management mungkin ya. Bener banget. Dan tentunya yang utama ketika kita memiliki public speaking yang bagus dan baik, itu pastinya mental kita. Mental kita yang tuh utama akan adalah terbentuk mental. ya. Bener. Bener. Kalian lihat deh, banyak dari MC, public speaker atau mungkin moderator tuh yang mentalnya udah keren banget gara-gara mereka banyak pengalaman di public speaking itu. Makanya tunggu apa lagi, yuk belajar dari sekarang, terjun dari sekarang. Coba dulu. Dan terakhir ini yang mau aku sampaikan, sebelum kalian diundang untuk ada di suatu panggung dan menyampaikan public speaking, buatlah panggung itu sendiri. Benar. Oke. Gimana? Udah gitu aja. Ya sudah. Sebenarnya Makasih banyak ya. ya public speaking kalau kita mau belajar. Terus semangat buat teman-teman yang mau belajar public speaking, gitu aja sih, Dev. Oke, thank you Wasil. Sukses selalu ya buat karirnya ya. Kita sama-sama sukses di dunia public speaking nih kayaknya. Terus kalau teman-teman nanti mau tanya-tanya tentang public speaking, boleh nggak aku kasih nomor kamu nih? Oh, boleh banget sih, Boleh Dev. banget ya. Atau ini loh, apa Instagram atau apapun Boleh. gitu. Kemarin podcast pertama aku sih aku mendapatkan DM-an dari seseorang. Oh iya. Melihat story Instagram aku sama kamu yang kemarin pas itu, katanya sih dia pengen belajar public speaking ke aku sama Devita nih. Oh gitu. Aku tunggu. Kita tunggu ya. Oke. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan, aku tunggu. Thank you buat kalian semua yang udah mantengin ini ya selama 20 menit nih. 20 menit bermanfaat dan berfaedah ya, Wasil. Semoga saja. Maaf banget kalau ada kata-kata dari aku sama Wasil yang menyinggung ya. Benar. Oke, terima kasih guys. See you in next podcast. Bye.